Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Ini merupakan pembahasan dari mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Sebelum lanjut ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada semester 3. Dalam pembahasan kali ini, isi materinya ada 4, yaitu perbedaan analisa ekonomi mikro dan analisa ekonomi makro, berbagai permasalahan ekonomi makro, tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Selanjutnya yaitu analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ilmu ekonomi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini. Di sini ada ilmu ekonomi itu mengenai ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomik, ekonomi teori, ekonomi terapan. Lalu ekonomi teori dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro ataupun variabel makro. Dalam ekonomi, terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro ataupun teori ekonomi makro, keduanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dan sudut pandangnya. Di sini ada ekonomi mikro. Mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa kegiatan ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa. Di dalam suatu pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang saling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Apabila di dalam ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisanya dari pendekatan sebaliknya. Artinya, yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa keadaan seluruh atau agregat.
dari kegiatan perekonomian di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi. Tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga, lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi mikro adalah kegiatan dan permasalahan perekonomian dari unit yang terkecil pun individual, sedangkan ekonomi makro adalah kegiatan permasalahan ekonomi dari unit-unit yang berkelompok ataupun keseluruhan unitnya. Jadi selanjutnya permasalahan ekonomi makro. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun pada dasarnya ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Variabel makro dalam ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena hargalah indikator penting daripada inflasi. Yang kedua yaitu masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Pertama, yaitu inflasi dapat mengakibatkan retribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia di negara-negara yang sedang berkembang. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Di negara kita, upayakan untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti kalau dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencapai keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang lakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian Indonesia. Di samping itu, faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah 1. Menganggur karena ingin mencari kerja lain.
Yang kedua yaitu pengusaha menggunakan peralatan modern. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada. Salah satu faktor yang penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat pendapatan pengangguran tenaga kerja penuh atau full employment dapat diwujudkan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, dan kondisi itu tentu dapat mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat yang pernah dicapai. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan merupakan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut. Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa efek buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Jadi, simpulnya di sini adalah di negara kita ini terlalu banyak menerima impor ataupun barang-barang impor dari luar, sehingga tidak seimbang dengan apa yang kita ekspor keluar. Jadi itu bisa menyebabkan adanya defisit pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Berdasarkan masalah-masalah makroekonomi, Sukirno menyebutkan tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan 5 aspek, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, yaitu menghindari masalah inflasi. Yang keempat, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, yaitu mewujudkan kekukuhan negara, neraca pembayaran, dan kurs valuta asing. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang ada 3, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintahan membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bangsa dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan dari segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan pekerja. Jadi, dalam pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa antara ekonomi makro dan ekonomi mikro itu sama-sama memiliki permasalahan yang berbeda. Namun, ketika di ekonomi makro, permasalahan tersebut tidak hanya bisa ditangani oleh satu individu, melainkan ditangani oleh beberapa aspek. Karena ini menyangkut keseluruhan atau permasalahan ekonomi yang menyeluruh. Contoh misalnya ekonomi mikro itu menangani perekonomian di rumah tangga atau untuk diri sendiri atau ya sekedar untuk orang-orang yang memiliki perekonomian yang
di lingkungan kecil, seperti untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun temannya sendiri gitu. Tapi ketika beranjak ke dalam ekonomi makro, ekonomi mikro ini lebih kecil dari ekonomi makro. Maka dari itu perlu adanya beberapa hal kebijakan yang dilakukan dalam permasalahan ekonomi makro. Salah satunya ada 3 ini. Jadi dalam permasalahan ini lebih diperlihatkan bahwa negara kita ini lebih banyak menerima barang yang barang import dibanding dengan mengekspor barang keluar. Jadi itu bisa menyebabkan beberapa masalah ataupun kebijakan makroekonomi. Jadi untuk bisa menanggulanginya mungkin bisa disampaikan oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan pekerja juga. Oke, untuk selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam video ini banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.